Sebelum saya bedah buku Stephen Covey, 7 Kebiasaan Manusia yang Efektif, dan ini keren banget perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen. Kemarin teman-teman kalau ikutin yang video bedah buku kemarin tentang si Aldrin, anak saya, yang dia lagi trouble gitu, dia lagi kurang menyane mungkin. 2 hari ini tuh bete mulu dan tidak mau diajak ngomong gitu ya, dipamitin diem aja, ditanyain langsung gitu ya, munggungin gitu dengan sengaja gitu, dia balik gitu ya, munggungin. Al kelas 2 SD, tetap lakukan peran kita. Jadi kalau saya ya tetap berperan sebagai bapak. Kalau misalnya kita mau berangkat sekolah, ya tetap pamit, dadah ma, berangkat dulu ya gitu. Dadah Al gitu. Walaupun yang jawab tetap mamanya gitu. Waktu saya kemarin kita ngumpul di meja makan semuanya, dia cuma tekan aja gitu, main game, mama disuapin sama mamanya. Saya mau ke atas, mau ngedit videonya di kamar atas, saya pamit juga kan, papa naik dulu ya ma, dadah kakak, dadah gitu ya kalau kakak, dadah dedek. Yang jawab ya tahu sendiri. Mamanya lagi yang jawab, ya papa. Tetap lakukan peran kita, terlepas kita mau satu rumah atau kita terpisah, bangun hubungan. Kita percaya buahnya adalah kasih sayang ya. Kemarin siang tuh something sweet happens gitu. Jadi ketika saya lagi ngedit, si Al ini penggila game Minecraft, dan backsong itu memang backsongnya Minecraft. Saya bilang, Minecraft ini backsongnya nih papa pakai buat edit video. Terus dia mulai sambil kemudian berdiri dari tempat duduknya, menghampiri saya dan ngeliatin. Dan saya bisa mulai masuk ke ngobrol dan dia merespon, ngobrol dan dia merespon, dan semuanya kemudian berjalan sangat baik. Saya bikin dagelan-dagelan dan dia mulai ketawa. Bahkan ketika mamanya bikinin cincau, kemudian saya bikin joke di situ dan dia ketawa ngakak. Nah kan seru kan? Artinya peran kita isilah gitu. Terlepas dari orang yang kita kenai peran itu memberi respon yang kita harapkan atau yang tidak kita harapkan, isilah saja peran itu. Ya sama aja lah seperti rumput yang kering di taman, bukan berarti rumput itu mati, hanya aja akarnya kurang siraman aja, kurang air aja, siramin aja. Walaupun masih kuning saat itu, percayalah dengan menyiraminya akan jadi hijau lagi. That's the first story. Kisah kedua, saya lumayan shock juga waktu tadi kakak cerita tentang temannya yang namanya Angel. Mereka sekarang seluruh kelas itu sedang bikin yearbook, buku kenang-kenangan. Mereka gak ada pelajaran, mereka tapi punya kegiatan itu tadi, photo session. Dan ada satu teman yang namanya Angel. Angel ini emang trouble girl gitu, tapi dari keluarga yang amat sangat mampu memang. Dan saya juga ngomong sama kakak bahwa itu biasanya sih efek dari kondisi di rumahnya dia kan. Ya di rumahnya dia kita nggak tahu ya, entah itu dari papanya, mamanya, atau neneknya, atau kakaknya, adiknya, kita nggak pernah tahu di rumahnya dia ada siapa. Tapi papa yakin sekali itu efek dari dalam rumahnya. Trouble, anak yang susah gitu, susah bekerja sama, susah menerima pendapat orang, dan susah untuk ditolak. Artinya kalau dia punya pendapat tidak diterima, dia bisa langsung emosional. Tetapi kisah kemarin yang tadi diceritain, baru tadi diceritain, itu bener-bener orisinil kalau itu jadi film. Belum ada adegan itu dalam film sebelumnya. Ada guru bahasa Inggris namanya Miss Priscilla, dan kemarin Angel itu tidak mengerjakan tugas itu, sehingga yang dapat pidatonya itu seluruh kelas. Jadi saya bilang sama kakak, menurut papa sih itu harusnya private aja gitu. Respon Angel tiba-tiba jedotin kepala ke meja, jedot, dan Miss Priscilla marah. Angel, stop it. Dan Angel benturin lagi kepala ke meja, jedot. Oh my god,
Saya sampai nyetir sampai shock. What? Iya pak, kayak gitu. Lah, kayak film horor banget sih, saya bilang. Kayak orang yang kerasukan. Saya yakin, tadi saya bilang, Papa yakin itu Miss Priscilia pasti takut banget. Dia pasti gak menduga akan ada respon pembantahan tapi seperti itu. Cuman diam tapi langsung jedotin kepala dengan keras. Habis itu terus langsung diminta keluar dari kelas gitu. Oh my god. Bisa bayangin gak? Kayak film horor ya? Diem aja gitu sambil matanya natap gurunya, tanda bahwa gua nggak setuju sama omongan lu gitu ya. Tahu-tahu jedruan. Oke, di saat yang sama tadi waktu kami berangkat, karena jalan yang sempit, papasan sama mobil. Saya nggak tahu apakah saya kurang ke pinggir, apakah dia yang kurang ke pinggir. Waktu papasan, spion kami tabrakan, black gitu ya, sehingga spion saya nih nguncup gitu ya. Saya atur ya di dalam supaya dia nutup dulu secara sempurna, supaya nanti kebuka lagi thread gitu kan. Saya bersyukur karena spion saya itu nggak kayak Angel gitu. Itu bisa fleksibel dengan kondisinya. Seandainya nih spion saya dia tidak bisa punya pegas yang bisa menutup, maka ketika dia ada benturan dari luar, ya dia tetap pengennya gini aja kan, dia tetap pengennya kebuka. Nah, dia ada benturan dari luar ya patah lah gitu. Nah, tapi untung spion diciptakan dengan sebuah pegas sehingga dia fleksibel, sehingga ketika dapat benturan dari depan nggak akan pecah, nggak akan patah, karena dia akan ngikutin ya arah benturan itu. Dread ya, ketutup dread, cuma ada salah aja jedok gitu kan, tapi tidak melukai, tidak mematahkan, tidak memecahkan, karena dia elastis, fleksibel dengan benturannya, arah benturannya. Nanti dia akan buka lagi set. Tetapi Angel tidak seperti itu. Bahkan kalau saya boleh jujur, Miss Priscilia juga kurang seperti itu. Ketika melihat sebuah kondisi, dia tidak merespon kondisi itu sesuai kehendak bebas. Dia tidak melihat dulu kesadaran dirinya, tidak melihat dulu saya harus merespon dengan nilai-nilai saya harus merespon dengan prinsip-prinsip dan suara hati saya. Tidak. Apa yang dari luar direspon sama sekali tanpa pilihan respon. Lu tendang, gua gigit, istilahnya kayak gitu. Mata dibalas mata. Tetapi untuk Angel muncul rasa kasihan saya. Dia anak kelas 3 SMP. Dia tidak mendesain dirinya seperti itu. Dia masih anak-anak. Dia masih hasil dari desain orang di sekitarnya. Saya kasihan sekali. Dia nggak kepengen jadi anak yang istilahnya trouble gitu. Trouble tuh kayak susah gitu loh. Gue tuh kok kayak susah sih, sama teman sekolah susah, sama siapapun susah, sama guru susah, nggak punya sahabat. Bahkan di acara yearbook, bikin buku kenang-kenangan. Nanti tema Harry Potter, terus nanti tema after party, terus nanti tema camping. Jadi buku tahunan itu akan ada tema-tema ya, dengan berbagai foto aktivitas menunjukkan kegiatan Anda waktu dulu semasa SMP. Itu menggambarkan waktu Anda dulu SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3 sama teman-teman sekelas Anda. Bersama guru juga, didukung oleh guru. Ada yang indoor, ada yang outdoor. Coba kalau Anda ada dalam kondisi seperti itu, bukankah itu sesuatu yang sangat menyenangkan, betul nggak? Bahkan ada namanya Bea. Dia itu foto model. Dia dengan happy sekali datang pagi-pagi dan dia mendandani, memake upi semua teman-temannya. Saking senengnya gitu ya dengan kegiatan bikin yearbook ini. Dan saya pikir ya, wajar lah. Saya akan punya buku kenang-kenangan sebelum saya naik ke SMA tentang seluruh aktivitas dan momen-momen yang menyenangkan sejak kelas 1 sampai kelas 3. Tetapi tahukah Anda, Angel gak masuk. Dan sebelum dia gak masuk, beberapa hari waktu mereka masih sekolah, waktu masih ujian, Angel bilang, I hate my classmates. Saya benci teman-teman sekelas. What? Kasihan. Dia gak happy seperti itu. Tetapi dia hanyalah sebuah produk, karena dia masih anak-anak.
kehendak bebas untuk memilih respon dalam dirinya atas setiap kondisi yang ada, itu masih amat sangat dipengaruhi dari naskah yang ditulis oleh orang dalam rumahnya. Dan kita bisa terjebak ke sana kalau kita nggak menyadari itu. Padahal naskah inilah yang nanti akan membentuk karakter dia. Itu sebabnya tadi saya bilang, ayo teman-teman, isilah peran kita ya untuk anak kita, meskipun mungkin banyak dari Anda terpisah, banyak dari Anda yang terpisah karena anak, karena entah karena Anda keluar negeri kerja, entah karena anakmu sudah menikah. Bekerjalah, itu kerja ya, itu kerja bukan cuman cari duit, kerja sebagai ibu, kerja sebagai bapak. Apa itu? Berkomunikasi, kalau perlu berikan naskah, menuliskan naskah buat dia ya. Sikap menyayangi itu kan sudah menuliskan naskah, ngomongin tentang betapa menyenangkannya sekolah, semasa Anda sekolah itu kan sudah menuliskan naskah gitu ya. Itu bekerja. Bekerjalah sebagai anak, hubungi orang tua Anda, kalau nggak sempat untuk nelpon ya kirim voice note. Dan bekerjalah untuk bisnis Anda. Anda tidak mungkin hidup dengan gaji lalu Anda terpisah terus sama anak. Lalu cara Anda berhubungan sama anak, memberi peran Anda sebagai ibu, memberi peran Anda sebagai anak untuk orang tua, harus dengan cara terpisah terus. Ya nggak bisa lah. Maka bekerjalah untuk bisnis, karena ini akan membuat Anda bisa memenuhi peran Anda tuh lebih asik, lebih nyaman bagi Anda atau mereka, karena satu tempat, satu ruang dan waktu, itu nggak terpisah lagi gitu ya. Kita mulai bedah dan selalu kaitkanlah ini dengan peran kita, entah sebagai orang tua, entah sebagai anak, entah sebagai pengusaha. Kaitkan itu. Ini bukan sesuatu yang akan terlepas dari semua target kita ya, semua target dan peran kita. Jadi ya buat teman-teman yang sekarang lagi ngejar target untuk jadi CP, kaitkan apa yang kita bedah ya. Oke. Kepemimpinan dan manajemen. Kebiasaan 2 didasarkan pada prinsip kepemimpinan pribadi, yang berarti bahwa kepemimpinan adalah ciptaan pertama. Kepemimpinan bukanlah manajemen. Manajemen merupakan ciptaan kedua yang akan kita bicarakan nanti pada bab berikutnya. Akan tetapi kepemimpinan sendiri harus muncul terlebih dulu. Kita tidak bisa menjadi manajer yang baik jika kita bukan pemimpin yang baik. Dan pemimpin yang baik, kalau di buku tadi ngomong, adalah memimpin diri sendiri dulu. Wah, ini penting karena kita itu manajer ya. Seorang ayah itu manajer, seorang ibu itu manajer, manajer keuangan keluarga, manajer hubungan anak-anak. Manajemen adalah fokus garis mendasar. Bagaimana cara terbaik saya untuk mencapai hal-hal tertentu. Kepemimpinan berurusan dengan garis puncak. Apa saja yang ingin saya capai, itu kepemimpinan. Bagaimana mencapainya, itu manajemen. Apa yang ingin saya capai, itu kepemimpinan. Tadi visi ya, kepemimpinan itu ya. Kalau manajemen itu teknis. Dalam kata-kata Peter Drucker dan Warren Bennis seperti ini. Manajemen adalah mengerjakan segalanya dengan benar. Kepemimpinan adalah mengerjakan hal-hal yang benar. That's good. Keren banget ini. Kita bisa aja mengerjakan hal-hal yang benar yang ada di depan kita. Ngepel, ngosek WC, ke pasar, nganterin anak sekolah, anak bos. Apapun itu pekerjaan rumah tangga saat kita bekerja sebagai TKW. Ini cuma contoh. Tetapi apakah itu adalah hal-hal yang benar yang harus dikerjakan? Lah, kalau cuma itu aja tanpa peran-peran kita sebagai ibu, sebagai pasangan, sebagai anak untuk orang tua, ya itu cuma ngerjain hal-hal dengan benar, tapi hal-halnya nggak benar, yang dikerjain itu nggak benar, kurang. Begitu pula dengan teman-teman yang ada di Indonesia. Anda bisa saja sebagai seorang ibu rumah tangga, Anda bisa saja dalam satu hari ini sibuknya luar biasa sebagai ibu untuk anak gitu. Mulai dari mandiin anak waktu pagi hari, bikin maem,
nyuapin, kemudian ngajak jalan-jalan pagi, kemudian bobok siang atau makan siang bareng, bobok siang nemenin dia, ngajari PR-nya, nemenin belajar terus sampai malam. Anda mengerjakan hal-hal dengan benar, betul manajer, tetapi Anda tidak mengerjakan hal-hal yang benar, karena itu cuma satu peran aja sebagai ibu untuk anak. Lah terus peran sebagai pencari nafkahnya mana? Peran sebagai pengusaha mana? Padahal itu untuk nafkah anak, itu untuk masa depan anak kita waktu gede. Ya sekarang penghasilan kita cukup dengan gaji ecek-ecek, pemasukan ecek-ecek cukup. Lah kalau udah mulai naik ke SMP, SMA, kuliah, masuk SMA-nya kakak ini 32 juta teman-teman uang gedungnya. Kalau saya cuma jadi ayah bagi dia, ya saya cuma nganterin sekolah, ngajak ngobrol, ngajak curhat, hubungan yang dekat sekali secara hati-hati. Tapi saya nggak bisa nyekolahin ke sekolah terbaik. Saya juga harus memenuhi peran saya sebagai pengusaha gitu. Nah kadang-kadang orang tidak berpikir jauh, dia nanti mau memberikan seperti apa sih buat anaknya. Bukan cuma hubungan ya, bukan cuma kasih sayang ya, tapi juga fasilitas hidup terbaik. Lanjut, manajemen adalah efisiensi dalam menaiki tangga keberhasilan. Kepemimpinan menentukan apakah tangganya bersandar pada dinding yang benar. Manajemen adalah efisiensi menaiki tangga. Efisiensi cara mendaki gunung gitu aja ya. Efisiensi cara mendaki gunung. Kamu harus ransel isinya apa aja untuk mendaki gunung. Kamu harus tahu nanti step-stepnya pada saat nanti tiba di pos pertama, pos kedua, pos ketiga tuh harus ada yang ditinggal barang-barangnya dan harus ada yang dimasukkan lagi. Kamu harus mengerti ini, bla bla bla. Ya teknis. Tetapi yang namanya kepemimpinan itu adalah tahu kamu mendaki di gunung yang benar. Jangan sampai lu udah capek-capek mendaki, ngabisin waktu, ngabisin umur, bener banget gitu nilainya mendaki 10 gitu nilainya, nggak taunya sampai puncak loh. Itu Gunung Bangkel. Aku padahal pengen naik ke Gunung Semeru, salah gunung, kan repot. Ya, itu kepemimpinan kalau udah nentuin gunungnya itu ya, itu kepemimpinan. Jika Anda membayangkan sekelompok produsen yang menerobos jalan melewati hutan, mereka menerobos semak belukar, menebas hingga bersih. Sang pemimpin adalah orang yang memanjat pohon tertinggi, menengok seluruh situasinya dan berseru, "Hei, ini hutan yang keliru." Tetapi, apa jawaban para produsen dan manajer yang sibuk dan efisien ngerjain banyak hal? Shut up, diam. Kita kan sedang maju, diam aja. Aplen yang ngomong gini, "Hei, CP, untuk nafkah pengganti gaji bukan cuma itu aja. CP inilah yang akan membuatmu jadi ibu untuk anakmu lagi." Pergaulan bebas itu diawali dari keinginan anak untuk mencari kasih sayang yang tidak dia dapatkan dari orang tuanya. Mungkin juga dimulai dari keinginan anak yang mencari materi yang tidak dapat dari orang tua yang miskin. Lalu dia mencari di luar sana. Dulu saya masih ingat, saya selalu main ke rumah teman saya namanya Sony. Kenapa? Karena Sony anak orang kaya gitu. Saya bisa nonton TV berwarna karena TV saya hitam putih. Main game ya, saya bisa main basket di rumahnya karena saya orang miskin. Untung Sony orang baik. Seandainya Sony anak bengal, saya diajak ngerokok misalnya, ya sudahlah. Awalnya mencari materi karena orang tua tidak bisa memberi, ujungnya bisa pergaulan bebas. Ada beberapa anak yang mencari kasih sayang karena orang tuanya tidak bisa memberi kasih sayang, sehingga dia mencari kasih sayang di luar sana. Lah kalau salah gimana tuh? Selain memberi kasih sayang, dia juga memberi pergaulan bebas gitu. Hamil deh. Aplen itu seperti pemimpin ya. Ini hutan yang bener, ini hutan yang keliru. Ayo CP,
Bukan cuma masalah nafkah pengganti gaji. Kalau lu belum mau digaji nafkahnya, ya nggak apa-apa, silahkan lu pakai gaji aja. Kalau lu belum mau diganti nafkahmu lewat gaji, ya silahkan pakai gajimu. Tetapi CPI ini juga untuk membuatmu pulang agar bisa punya peran buat anakmu. Lalu manajer yang tidak mau peduli dengan kepemimpinan, dia akan bilang apa? Sambil terus bekerja, sambil terus ngosek WC, sambil terus tiktokan. Ketika lagi capek kerja buat majikan, dia bilang, shut up, diam, gue lagi asik kerja nih, bangun rumah. Shut up, diam, aku menikmati gajiku kok. Yang penting aku bisa ngirim buat anak-anak dan buat suami. Dan apa yang terjadi? Suami juga sama Juminten. 2 tahun apa yang terjadi tanpa kasih sayang? Apa yang terjadi? 2 tahun tanpa kasih sayang ini apa yang terjadi? Semua orang butuh kasih sayang. Kalau dia tidak bisa mendapatkan dari orang yang tepat, dia akan mendapatkan dari orang yang cepat. Lalu, buat apa tuh rumah? Buat apa tuh sawah? Buat apa tuh sekolah anak? Coba buat apa itu semuanya kalau ternyata kita mendaki gunung yang salah. Membuat kepemimpinan yang efektif jauh lebih penting daripada sebelumnya dalam setiap aspek kehidupan yang mandiri dan saling bergantung. Kita lebih membutuhkan suatu visi atau tempat tujuan dan kompas. Kompas itu penunjuk arah, yaitu seperangkat prinsip atau petunjuk, dan tidak begitu membutuhkan peta jalan. Kita sering kok tidak mengetahui bagaimana keadaan dataran di depan. Kita sering kok tidak mengetahui bagaimana keadaan yang harus kita lewati. Sebagian besar akan tergantung pada penilaian kita pada waktu itu. Akan tetapi sebuah kompas arah batin akan selalu memberi petunjuk arah kepada kita. Ini gampangannya gini loh. Saya ini posisi di Jogja, saya mau ke Surabaya. Jogja itu Jawa Tengah, Surabaya itu Jawa Timur. Nah, saya nggak punya peta, nggak ada Google Map. Dari kota Jogja nih, saya harus lewatin jalan apa, saya harus melewati kota-kota apa supaya saya bisa sampai ke Surabaya. Kagak ada petanya. Walaupun tanpa peta, saya bisa tetap ke arah Surabaya asal ke timur. Itulah kompas. Kompas itu penunjuk arah. Dia tidak nunjukin ada jalan Urip Sumoharjo, ada jalan Sudirman, ada jalan... Dia nggak nunjukin. Kompas itu cuman mana ke timur, mana ke utara, mana ke selatan. Kompas cuma kayak gitu. Dan saya tetap akan tiba di Surabaya asal punya kompas. Gue yang di Jogja, Surabaya yang di Ngetan. Orang Jogja tuh hebat, mau ditaruh dimanapun ngerti. Ngetan, Ngulon, ada ditaruh di dalam rumah. Rumah di sini sama rumah di tempat lain, ngerti aja Ngetan Ngulon. Hebat mau Jogja, tenan. Salut. Bu, topi neneng di panas, aku mau pakai topi. Lu nang kidulmu ku lho, Lek. Kidul ki piye? Aku kudu ndelok sik kidul. Gunung Merapi nang kono lor. Parangtritis nang buriku, kidul. Wah, baru saya tahu. Tapi orang Jogja sing tua-tua ku iki ngerti banget. Kalau etanmu lho, Lek. Etanku ngendi etanku? Jukokno HP-ne, Bu. Le. Endi, Pam? Etanmu ku lho. Etanku. Endi etanku? Gunung Merapi nang ndi? Oh, Gunung Merapi nang kono. Itu utara berarti. Lalu saya nyanyi. Timur Tenggara, Selatan Barat Daya, Barat Laut, Utara Timur Laut. Baru tahu saya ngetan di mana. Oh my god. Orang yang tahu tentang mata angin utara selatan itu, dia bisa menuju ke kota yang dia bahkan nggak tahu petanya loh. Nah, sehingga yang dimaksud kepemimpinan itu adalah tahu timur mana, tahu utara mana. Itu kepemimpinan. Dia mengarah ke jalan yang benar atau keliru. Itu kepemimpinan. Sementara manajemen, orang yang jago manajemen adalah orang yang ngerti peta rincian jalannya. Kalau mau ke Surabaya, kamu nanti harus lewat kota pertama Klaten ya, Sukoyurjo nang Klaten, Sukoharjo ya, Solo, ngono ya.
terus bar nang kono Ngawi yo, Ngawi terus saka Ngawi terus go lewat Jombang yo, lewat Jombang yo. Tahu itu. Tapi kalau dia ditempatkan ke Jawa Barat, ceplok wis golek wong Ngawi nang kono. Mau medake, lho kok gak ono Ngawi? Lah kowe ngarahe mau nggak ke timur kok. Kamu tadi ngarahnya ke barat. Walaupun kamu tahu runtutannya bahwa dari Jogja untuk ke Surabaya itu harus lewat Klaten, Sukoharjo, Solo, Ngawi, opolah Jombang lah, opolah. Tapi kamu tidak tahu arah ke timur. Yang kamu tadi lakukan selama 1 jam nyetir, kamu ke barat. Itulah manajemen. Kenapa CP? CP adalah arah timur yang benar, arah kiblat yang benar untuk punya hidup yang kebahagiaannya komplit. Itu CP. Sementara orang yang cari nafkah itu sama seperti dia nggak tahu utara yang benar mana, timur yang benar mana. Dia hanya berputar-putar di sekitar sebuah peta kota, Jalan Sudirman, Jalan MH Tamrin, jalan apapun. Dia hanya berputar-putar di sekitar jalan itu tanpa mengarah pada tujuan arah utara yang benar. Muter-muter, arah mungkin yang ditoleh. Wikar ngalor par ngidul. Pokoknya melaku iki mam, aku suka kene terus ini, aku suka urip semua harjo, terus neng jalan Sudirman, terus ketemu jalan Tejayan, posek tole. Semua kota punya jalan Sudirman, semua kota punya jalan urip semua harjo, semua kota itu punya jalan apa? Diponegoro, betul nggak? Semua kota. Nah kalau kamu cuma nyari jalan Sudirman, tapi kamu nggak tahu di kota mana, arahnya kemana, kamu tersesat. Kamu tersesat. Tersesat. Ayo CP. CP adalah arahan dari pemimpin. Cari uang adalah arahan dari manajemen. Yang bisa tersesat. Hanya ngerawat anak adalah nasihat dari seorang manajer yang cuman berkisar di satu peta wilayahnya saja. Tapi CP adalah arahan dari seorang pemimpin. Karena CP membuatmu bisa merawat anak dari sisi materi, dari sisi kebersamaan. CP adalah visi dari seorang pemimpin karena memberi kita kecukupan dari semua peran-peran kita. CP adalah utara yang benar. Mana ada orang yang punya kebahagiaan komplit dengan pernikahan yang hancur, dengan hubungan anak yang rusak, tidak pernah melihat cucunya, tidak pernah merawat ibunya. Terus di mana kebahagiaan pencari nafkah? Bisa-bisa anak kita trauma sama nafkah nanti. Kalau CP adalah sebuah duplikasi, sebuah karma. Mau tanda kutip? Sebentar, mau tanda kutip. Tak kasih tanda kutip gak ya? Tanda kutip atau literally? Tanpa tanda kutip. CP adalah sebuah karma bagus tanpa tanda kutip. Benar-benar literally, benar-benar sesuai tulisannya. Artinya sebuah karma yang luar biasa. Karena karma ini artinya akan kembali terduplikasi, dilakukan lagi, makin kembali, dilakukan lagi, makin terduplikasi. Akan menjadi karma luar biasa yang membuat kita kecukupan secara nafkah untuk apapun kebutuhan kita, kecukupan dalam peran sebagai orang tua, memberi kebersamaan dan kasih sayang buat anak, kecukupan sebagai pasangan untuk punya kebersamaan dengan pasangan kita, kecukupan sebagai anak yang merawat orang tua secara waktu dan secara materi. Maka literally, secara apa adanya, CP adalah tujuan yang benar, timur yang benar, kiblat yang benar. Nafkah, Anda bisa muter-muter di nafkah, tapi Anda tidak mengarah pada kiblat yang benar. Dah, itu dulu deh. Tahu nggak teman-teman? Cuma 1 halaman tuh. Yang kita bahas cuma 1 halaman tuh. Saya nggak penting mau berapa halaman.
Karena saya bukan masalah nyelesain cepet-cepetan bukunya, tapi memahami dan bisa mengaplikasikan dan berguna buat hidup kita. Itu buat saya yang penting. Kalau ini harus saya selesaikan 100 tahun, bodoh amat. Yang penting setiap hari kita bisa punya ilmu, menyerap ilmu itu, dan tidak memisahkan ilmu itu dari kehidupan dan target kita sehari-hari. Kita selalu tersambung dengan kehidupan kita, peran-peran kita, target kita, dan ilmu yang kita dapatkan. Kan begono. CP ngalor yuk. Aku harus ngalor sih nang ngene iku. Iki aku soalnya nang kidule iki. Iki nang kidule. Kidul anak Betawi.